Bayangkan seorang dukun hebat yang selama bertahun-tahun menebar ketakutan dan menguasai dunia mistis, tiba-tiba lumpuh setelah menantang nama Yesus. Tubuhnya yang kuat runtuh, kesombongannya hancur, dan seluruh pengikutnya terpaku dalam ketakutan dan kekaguman. Malam itu menjadi saksi pertarungan antara kegelapan dan cahaya. Mantra yang mematikan berbalik menyerang sang dukun sendiri, sementara iman dan ketulusan menjadi kekuatan yang nyata. Dari kehancuran muncul penebusan, dari rasa takut lahir transformasi luar biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menenangkan hati, menebarkan kasih, dan mengubah jiwa yang paling keras. Saksikan perjalanan dramatis yang tak akan terlupakan. Seorang dukun terkenal yang disebut-sebut memiliki kekuatan luar biasa membuat heboh kota kecil dengan aksinya yang menakutkan. Ia dikenal mampu menaklukkan lawan-lawannya melalui ilmu hitam dan ritual mistis yang memukau banyak orang. Setiap kali ia muncul, aura misteriusnya membuat orang-orang merinding dan takjub. Di tengah gemuruh kekaguman itu, ia selalu menebar rasa takut dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai sosok yang tak terkalahkan. Orang-orang yang dulu skeptis pun mulai percaya dengan kemampuan supranaturalnya. Ritual demi ritual dilakukan di tengah malam, dengan asap dupa dan mantra yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Anak-anak menutup mata, orang dewasa menahan napas, dan semua orang yang hadir merasakan ketegangan yang luar biasa. Dukun itu berdiri di tengah lingkaran, tangannya menari mengikuti mantra yang diucapkannya. Api kecil dan bayangan aneh menari di sekelilingnya, seolah memberi salam kepada kekuatan gelap yang ia panggil. Dengan setiap gerakan, ia menanamkan rasa takut kepada pengikutnya. Orang-orang mulai menunduk, berserah pada kekuatan yang tampaknya tak terbendung itu. Ketenarannya semakin membuatnya sombong. Ia mulai meremehkan siapapun yang berani menentangnya, merasa bahwa tidak ada yang mampu menandingi ilmu yang ia miliki. Kepercayaan diri yang berlebihan itu membuatnya semakin berani melakukan ritual-ritual yang lebih berani, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Ia merasa dunia berada di tangannya. Namun, di balik semua kehebatan itu, benih konflik mulai muncul. Beberapa orang mulai meragukan batas kekuatan sang dukun. Bisik-bisik tentang kemungkinan ada kekuatan yang lebih tinggi dari ilmu hitamnya mulai terdengar. Meski begitu, dukun itu tetap menolak untuk mendengar, tetap menganggap dirinya penguasa dunia mistik yang tak tertandingi. Ritual demi ritual terus dilakukan, menarik perhatian banyak orang dari berbagai desa. Mereka datang bukan hanya karena ingin kagum, tetapi juga karena takut. Setiap gerakan dukun selalu diikuti dengan sorak kagum dan rasa ngeri. Aura mistisnya begitu kuat hingga membuat beberapa orang muntah dan pingsan karena ketegangan yang luar biasa. Di balik tirai malam, dukun itu tersenyum puas melihat kekuasaan yang ia miliki. Ia merasa seperti dewa yang menundukkan manusia dengan kekuatan supranaturalnya. Kesombongan yang meluap membuatnya semakin nekat. Ia mulai menantang siapapun yang berani mempertanyakan kehebatannya. Suatu malam, terdengar kabar tentang seseorang yang berani menantangnya secara terbuka. Orang itu disebut-sebut memiliki keberanian luar biasa, dan berani menentang ilmu hitam yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Dukun itu mendengar kabar itu dengan tawa mengejek, menganggapnya sebagai lawan yang tidak layak. Para pengikutnya mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Mereka menyadari ada sesuatu yang berbeda dari orang yang menantang sang dukun. Beberapa mulai ragu, sementara yang lain merasa penasaran apakah sang dukun benar-benar tak terkalahkan. Suasana menjadi lebih tegang daripada ritual-ritual sebelumnya. Dukun itu menatap kosong ke arah lawan yang menantangnya. Aura kesombongan dan kepercayaan diri yang tinggi masih terlihat. Tapi dalam hatinya, ada sedikit rasa gelisah yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada kekuatan lain yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Seorang tokoh religius muncul di tengah kerumunan, berani menantang dukun yang selama ini disegani karena kekuatan supranaturalnya. Kehadiran orang itu membuat udara menjadi tegang, seolah malam pun menahan napas. Dukun menatap dengan mata menyala penuh ejekan, tidak percaya ada seseorang yang berani mempertanyakan kemampuannya. Ia menertawakan lawan itu, suaranya bergema seperti petir di malam yang sunyi. Orang-orang yang hadir merasa jantungnya berdebar, tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan tak kasat mata ini. Tokoh religius itu berdiri tegak, wajahnya tenang dan mata penuh keteguhan, berbeda dari ketakutan yang biasanya terlihat pada lawan-lawan dukun.
Kerumunan mulai menahan napas ketika kedua sosok ini mulai saling menatap, seperti dua kekuatan dunia yang berbeda bertemu di satu titik. Dukun mulai menggerakkan tangannya, mengucapkan mantra yang membuat api dan bayangan menari liar di sekelilingnya. Suara gemerisik dan dentingan benda-benda aneh terdengar di udara, menambah ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Tokoh religius tetap tenang, tidak tergoyahkan oleh semua pertunjukan mistik itu. Ia mengangkat tangan, mengucapkan nama Yesus dengan suara penuh keyakinan. Keheningan menyelimuti kerumunan, rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu. Sebagian orang merasa bulu kuduknya merinding, sementara yang lain merasa lega karena ada cahaya yang berbeda muncul di tengah kegelapan itu. Dukun mulai kehilangan sedikit kendali atas suasana. Mantra-mantra yang sebelumnya begitu ampuh kini terasa berat, seolah energi gelap yang ia kendalikan mulai berontak. Ia mencoba memaksa kekuatannya untuk keluar, tetapi sesuatu menahan dan membalikkan arah energi itu. Panik mulai muncul di matanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, ragu antara takut dan kagum. Beberapa pengikut dukun mulai mundur, merasa ada kekuatan yang lebih tinggi dari sang dukun. Suara gemuruh mantra mulai terdengar tidak stabil, seperti badai yang kehilangan arah. Ketegangan spiritual terasa hampir fisik, membuat setiap orang yang hadir seakan merasakan denyut jantung yang sama dengan sang dukun. Dukun berusaha menguasai kembali keadaan, gerakan tangannya semakin cepat, suaranya semakin keras. Tapi tubuhnya mulai menegang, keringat membanjiri wajahnya, dan matanya memancarkan ketakutan yang membara. Seolah dunia mistis yang selama ini ia kuasai kini berbalik menyerangnya. Tokoh religius tetap tenang. Tatapannya seolah menembus ke dalam jiwa sang dukun. Orang-orang mulai menyadari ada kuasa lain yang tak terlihat, jauh lebih tinggi dari ilmu hitam dan kekuatan supranatural. Beberapa mulai meneteskan air mata karena merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Dukun mulai berteriak, mencoba menakut-nakuti lawan dan kerumunan. Suara itu menggema, tapi tidak lagi menimbulkan rasa takut, justru menimbulkan rasa iba dan takjub. Aura kesombongan yang selama ini ia banggakan mulai memudar, digantikan oleh rasa panik dan kebingungan yang mengerikan. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya, pertarungan bukan lagi soal siapa yang paling kuat secara fisik, tapi siapa yang mampu menahan tekanan spiritual dan iman. Dukun mulai merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya, rasa takut yang belum pernah ia kenal. Kerumunan menonton dengan napas tertahan, menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan, malam di mana kekuatan sejati mulai menunjukkan dirinya. Pertarungan antara sang dukun dan tokoh religius semakin intens, seolah langit pun menahan napas menyaksikan duel yang tak kasat mata ini. Mantra dukun membelah udara, menimbulkan bayangan gelap yang menari liar di sekelilingnya. Api kecil muncul dan padam, menambah kesan dunia mistis yang tak terkendali. Kerumunan terpaku, takut dan kagum sekaligus. Tokoh religius tetap tenang, tidak tergoyahkan oleh seluruh kekacauan itu. Suaranya yang memanggil nama Yesus terdengar seperti nyanyian surgawi, menenangkan hati orang-orang yang menonton dan membuat energi gelap dukun bergetar. Aura ketenangan itu semakin memperlihatkan kontras antara kekuatan sejati dan tipu daya dunia gelap. Dukun mulai merasa ada tekanan luar biasa dalam dirinya. Mantra yang biasanya mengalir dengan mudah kini tersendat. Tubuhnya gemetar, dan napasnya berat. Energi yang ia andalkan mulai memantul kembali, seakan menolak perintahnya sendiri. Sebuah rasa takut yang tak dikenal mulai menaklukkan kesombongannya. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan tampak bergerak sendiri. Suara-suara asing terdengar di telinga, dan udara dipenuhi aura yang menakutkan sekaligus mempesona. Beberapa pengikut dukun mulai meragukan kekuatannya, sedangkan yang lain terpaku dalam ketakutan dan kekaguman yang sama. Dukun mencoba memaksakan diri, gerakan tangannya semakin cepat dan kata-katanya semakin keras. Namun energi hitam yang ia lepaskan berbalik menyerangnya, membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Ia berteriak, marah, dan putus asa, menyadari bahwa lawannya memegang kuasa yang tak dapat ia tandingi. Tokoh religius tetap berdiri tegak, matanya memancarkan keteguhan dan damai yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia menyebut nama Yesus, energi gelap yang sebelumnya menaklukkan orang-orang di sekitar dukun mulai memudar. Aura sang tokoh religius seakan menembus kabut gelap, menghadirkan cahaya yang menenangkan hati semua yang menyaksikan. Kerumunan mulai merasakan perubahan yang dramatis.
Suasana yang tadinya dipenuhi rasa takut kini diselimuti campuran kagum, penasaran, dan rasa damai yang aneh. Beberapa orang menangis, terharu oleh kekuatan yang tidak bisa mereka jelaskan. Dukun, di sisi lain, semakin panik, menyadari bahwa kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh. Tubuh dukun mulai lemah, keringat membanjiri wajahnya, dan matanya memancarkan ketakutan murni. Ia berusaha menahan energi yang berbalik menyerangnya, tapi setiap gerakan hanya memperparah keadaannya. Malam itu berubah menjadi saksi kehancuran kesombongan, pertarungan antara kegelapan dan cahaya yang nyata. Di tengah kerumunan, beberapa orang mencoba membantu, tapi energi yang terpancar dari duel ini begitu kuat sehingga mereka terhuyung-huyung. Semua orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan konfrontasi nyata antara kekuatan dunia dan kekuatan yang lebih tinggi dari iman sejati. Saat itu, dukun mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri mengendalikan situasi. Tubuhnya yang biasanya perkasa kini terhenti. Rasa takut dan penyesalan memenuhi hatinya. Kerumunan menonton dengan napas tertahan, menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik balik. Malam di mana kekuatan sejati menegaskan dirinya, dan kesombongan akan dibalas dengan cara yang paling dramatis. Dukun itu mulai terguncang, tubuhnya terasa berat dan kaku seolah ada beban tak terlihat yang menahan setiap gerakannya. Ia mencoba memanggil mantra dengan suara gemetar, tapi kata-katanya pecah di udara tanpa hasil. Energi yang biasanya taat padanya kini menolak, memantul kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Orang-orang di sekelilingnya menatap terkejut, tidak percaya melihat sosok yang selama ini ditakuti kini terkulai tak berdaya. Tawa sombongnya telah hilang, digantikan oleh teriakan panik yang mengerikan. Para pengikutnya mulai mundur, takut ikut terbawa energi yang kini terasa liar dan mengancam. Rasa sakit mulai merambat di seluruh tubuhnya. Setiap sendi terasa terbakar, dan setiap otot menegang seolah menolak perintah pikirannya sendiri. Ia mencoba bangkit, mencoba menahan kehancuran yang mendekat, tapi tubuhnya menolak. Lumpuh mulai merayap, mengambil alih kekuatan yang selama ini ia banggakan. Kerumunan terdiam. Tidak ada lagi mantra yang menakutkan, tidak ada lagi bayangan yang menari liar. Hanya ada tubuh yang gemetar dan wajah penuh ketakutan. Suasana berubah dari kagum menjadi ngeri, dan banyak yang mulai menangis melihat kehancuran yang begitu dramatis terjadi di depan mata mereka. Tokoh religius berdiri di jarak aman, wajahnya tetap tenang, matanya memancarkan keteguhan dan kasih yang tidak tergoyahkan. Setiap kali ia mengucapkan nama Yesus, gelombang energi seakan menyapu semua aura gelap yang tersisa. Bahkan dukun yang sombong itu tidak bisa menahan efeknya. Pengikut dukun mulai panik. Ada yang mencoba menolong, tapi tubuhnya kaku dan tak bisa digerakkan. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah konfrontasi antara kesombongan manusia dan kuasa yang jauh lebih tinggi dari apapun yang mereka kenal. Malam itu berubah menjadi saksi kehancuran dan peringatan bagi semua yang menonton. Dukun berteriak dan menjerit, mencoba mempertahankan kekuatannya, tapi setiap usaha sia-sia. Suara-suara mantra yang biasanya menakutkan kini terdengar lemah dan hampa. Tubuhnya yang dulu lincah dan perkasa kini lumpuh, dan matanya memancarkan ketakutan murni yang tak bisa disembunyikan. Kerumunan merasakan getaran energi yang begitu kuat sehingga udara terasa panas dan berdesir. Beberapa orang memeluk diri mereka sendiri, takut ikut terseret oleh kekuatan yang meledak dari tubuh dukun. Malam itu penuh dengan ketegangan yang tak tertahankan. Aura gelap dan cahaya iman bertarung dalam satu ruang yang sempit. Dukun mulai menangis, menyesali semua kesombongan dan keangkuhannya. Ia sadar bahwa ilmu hitamnya tidak mampu menandingi kekuatan yang berasal dari iman dan kasih yang sejati. Tubuhnya lumpuh, tapi penyesalannya dan ketakutannya membara dengan intensitas yang lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan. Saat itu, orang-orang menyadari satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kekuatan sejati bukan berasal dari mantra atau ritual gelap, tetapi dari iman yang tulus dan kasih yang tak tergoyahkan. Dukun, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini hanyalah sosok manusia yang terhempas oleh kuasa yang jauh lebih tinggi, meninggalkan kerumunan dalam keheningan yang dramatis dan tak terlupakan. Dukun itu kini menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Tubuhnya lumpuh total, dan setiap gerakan sederhana pun terasa mustahil. Ia terbaring di kamar yang remang, mengingat semua ritual dan keangkuhan yang pernah membuatnya merasa tak terkalahkan. Kesepian menyelimuti hatinya, lebih berat daripada setiap mantra yang pernah ia ucapkan.
Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya menolak. Rasa frustrasi dan amarah bercampur dengan rasa takut yang baru ia kenal. Ia menatap cermin, melihat wajah yang sama sekali berbeda. Wajah seorang manusia yang tak lagi memiliki kekuasaan, hanya penyesalan yang membara di matanya. Masa lalunya yang sombong muncul seperti hantu. Semua orang yang pernah ia permalukan, semua pengikut yang ia pimpin dengan ketakutan, kini berbalik menatapnya dengan pandangan penuh jarak dan waspada. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia banggakan hanyalah tipuan sementara, dan malam itu menorehkan kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari. Tangisan menjadi teman setianya. Dukun yang dulu menakutkan kini hanya mampu meratapi kesombongan yang runtuh. Ia mulai merenungkan arti kekuatan sejati, dan pertanyaan tentang kehidupan dan iman mulai menghantui pikirannya. Setiap malam ia menatap langit, berharap ada jawaban dari kekuatan yang lebih tinggi yang telah menghancurkannya. Beberapa pengikut yang setia mulai mendekat dengan hati-hati. Mereka membawa makanan, air, dan kata-kata lembut, tapi ketakutan tetap tersirat di mata mereka. Dukun merasa malu, tidak hanya karena tubuhnya lemah, tetapi karena ego yang selama ini menuntunnya ke kehancuran. Ia mulai belajar arti kerendahan hati, meski dengan cara yang paling pahit. Di tengah kesendiriannya, ia merasakan sesuatu yang asing, ketenangan yang aneh dan lembut. Suara doa dan pengharapan mulai terdengar di telinganya, bukan dari mantra atau ritual, tapi dari hati yang tulus. Ia perlahan menyadari bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dari ilmu hitam, kuasa yang bisa menenangkan jiwa yang hancur sekalipun. Dukun mulai mencoba menebus kesalahan. Ia meminta maaf kepada mereka yang pernah ia sakiti, meski tidak bisa bergerak bebas. Doanya sederhana, namun tulus, dan energi yang keluar dari hatinya terasa berbeda dari mantra-mantra yang dulu ia kuasai. Sebuah perubahan mulai terlihat dalam dirinya, bukan secara fisik, tapi pada kedalaman jiwa dan kesadarannya. Kerumunan yang dulu takut mulai memperhatikan perubahan itu. Orang-orang mulai menyadari bahwa meski tubuhnya lumpuh, transformasi spiritualnya begitu kuat dan menyentuh hati. Dukun menjadi simbol peringatan dan sekaligus inspirasi, bahwa manusia bisa jatuh dan tetap bangkit melalui iman dan kerendahan hati. Setiap hari menjadi pelajaran baru bagi sang dukun. Ia belajar menahan diri, menerima kenyataan, dan menghargai kehidupan dengan cara yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Kesedihan dan penyesalan menjadi guru terbaiknya. Mengajarkannya bahwa kekuasaan sejati bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami dengan hati yang tulus. Malam-malamnya kini dipenuhi doa dan refleksi, bukan mantra dan sihir. Ia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, memahami arti kasih, kesabaran, dan iman. Tubuhnya mungkin lumpuh, tapi jiwanya mulai terbangun, dan setiap detik menjadi pengingat bahwa kuasa sejati tidak bisa ditaklukkan oleh kesombongan manusia. Dukun yang dulu dikenal karena kekuatannya yang menakutkan kini perlahan mulai menemukan ketenangan dalam hati yang hancur. Setiap doa yang ia ucapkan terasa berbeda dari mantra-mantra gelap yang dulu ia percaya. Ada kehangatan dan kedamaian yang merayap masuk ke dalam jiwanya, seolah memberi kehidupan baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menerima bantuan dari tokoh religius yang menantangnya malam itu. Bukan dengan hukuman atau amarah, tetapi dengan panduan dan pengajaran yang lembut. Setiap kata yang diucapkan menembus kebekuan hatinya, menumbuhkan kerendahan hati yang selama ini asing bagi sang dukun. Pengalaman pahit yang ia alami mulai berubah menjadi pelajaran hidup. Ia menyadari bahwa kesombongan dan ambisi telah menyesatkannya, dan hanya iman serta kasih yang tulus yang mampu mengangkatnya dari kehancuran. Setiap hari, ia mencoba memahami makna kekuatan sejati, bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menyejukkan hati yang gersang dan penuh rasa takut. Dukun mulai mencoba mendoakan orang-orang di sekitarnya. Walau tubuhnya lumpuh, doanya terdengar tulus dan menggetarkan hati banyak orang. Mereka yang dulu takut kepadanya kini merasa ada keajaiban yang berbeda. Keajaiban yang lahir dari hati yang menyesal dan penuh kasih. Aura yang dulu gelap kini berubah menjadi cahaya yang lembut, menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan besar yang ia buat bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ia berusaha menebusnya dengan doa, pengakuan, dan perbuatan baik, meski tubuhnya terbatas. Setiap usaha menjadi simbol ketulusan yang menembus ketakutan dan kebencian yang pernah ia tanamkan. Perlahan, kerumunan mulai kembali menghampirinya, bukan untuk takut, tapi untuk belajar.
Mereka menyaksikan transformasi sang dukun. Dari sosok yang menakutkan menjadi pribadi yang penuh penyesalan dan kesadaran. Banyak yang terinspirasi, merasa bahwa jika manusia yang begitu sombong bisa berubah, mereka pun memiliki kesempatan untuk menata hati dan hidup mereka. Malam-malam panjang dihabiskan dengan doa, refleksi, dan meditasi. Dukun mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia alami. Setiap detik adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang kekuasaan dan ketakutan, tetapi tentang kasih, iman, dan kesabaran. Rasa sakit fisik yang ia rasakan kini menjadi pengingat akan kerendahan hati yang ia pelajari. Ia mulai melihat tanda-tanda perubahan dalam dirinya yang lebih dalam. Perasaan marah dan dendam mulai memudar, digantikan oleh rasa pengertian dan kasih. Bahkan bayangan gelap yang dulu menemaninya dalam ritual kini terasa seperti kenangan lama yang tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Orang-orang yang dulu hanya melihat dukun sebagai sosok mistik dan menakutkan kini melihatnya sebagai guru hidup. Sosok yang lumpuh secara fisik, tetapi kuat secara spiritual, mampu menyentuh hati banyak orang. Ia menjadi simbol nyata bahwa iman dan ketulusan mampu mengalahkan kesombongan dan kegelapan. Setiap hari menjadi perjalanan baru menuju penebusan. Dukun mulai memahami bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengubah hati sendiri, menerima kenyataan, dan menebarkan kasih kepada sesama. Tubuhnya mungkin tak bisa bergerak, tapi jiwanya terbang bebas, menemukan kedamaian yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia kuasai dalam hidupnya. Dukun itu kini berdiri di persimpangan hidup dan iman. Tubuhnya mungkin tetap lumpuh, tetapi jiwanya telah menemukan kekuatan yang tak terbendung. Setiap doa yang diucapkannya kini memancarkan cahaya yang lembut, menenangkan orang-orang di sekitarnya dan membuat mereka terpukau. Aura yang dulu gelap kini berubah menjadi simbol harapan dan penebusan yang nyata. Orang-orang yang dulu takut kepadanya kini datang bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk belajar. Mereka melihat transformasi luar biasa dari sosok yang pernah menebar ketakutan, menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati dan pengertian. Dukun itu mulai mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menolong dan menyinari hati yang gelap. Setiap hari ia menghadapi tantangan baru, bukan dari musuh atau ilmu hitam, tetapi dari diri sendiri. Rasa frustrasi karena keterbatasan fisik dan ingatan akan kesombongan masa lalu terus menguji kesabarannya. Namun kini, ia mampu menghadapi setiap hal dengan ketenangan dan doa, menemukan arti sejati dari kesabaran dan pengampunan. Tokoh religius yang dulu menantangnya kini berdiri di sisinya, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai teman dan pembimbing. Bersama, mereka menjadi simbol nyata bahwa pertobatan dan kasih mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun. Setiap pertemuan dengan masyarakat menjadi momen untuk menyebarkan pesan iman dan harapan yang menyentuh hati banyak orang. Dukun mulai menyadari bahwa malam kehancurannya adalah awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna. Ia tidak lagi mencari kekuasaan atau pengakuan, tetapi ketenangan dan kedamaian. Setiap doa dan refleksi menjadi pengingat bahwa manusia tak bisa menandingi kuasa yang lebih tinggi, dan bahwa kesombongan selalu membawa kehancuran. Orang-orang yang dulu menatapnya dengan ketakutan kini menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Transformasinya menjadi bukti hidup bahwa iman dan penyesalan bisa mengalahkan kegelapan dan kesombongan. Bahkan pengikut yang dulu setia pada ilmu hitam kini belajar untuk menghormati kekuatan hati dan iman yang sejati. Setiap malam, dukun menatap langit, merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Cahaya bintang seakan menuntunnya, menenangkan hatinya yang dulu gelap. Ia merasakan kedamaian yang tak bisa diukur oleh kekuatan duniawi. Sebuah kedamaian yang menembus jiwa dan memberi makna baru pada hidupnya. Ia mulai membimbing orang-orang yang tersesat, membantu mereka menemukan jalan yang benar dan menebus kesalahan mereka. Tubuhnya mungkin tak bisa bergerak bebas, tetapi kata-kata dan doa yang ia ucapkan menjadi senjata yang jauh lebih kuat daripada mantra-mantra gelap yang dulu ia andalkan. Kehidupan dukun kini dipenuhi dengan pengaruh yang positif dan penuh harapan. Setiap orang yang mendekat merasakan kehangatan dan ketenangan, seolah berada di hadapan sosok yang telah menaklukkan kegelapan dalam dirinya sendiri. Transformasi ini menjadi legenda hidup, sebuah kisah yang akan diceritakan turun-temurun sebagai pelajaran tentang iman, kerendahan hati, dan pertobatan. Malam itu, ketika semua terdiam, dukun menutup matanya dan tersenyum. Tubuhnya mungkin lumpuh, tetapi jiwanya bebas dan penuh cahaya. Ia menyadari bahwa kuasa sejati bukan tentang menguasai dunia atau menaklukkan orang lain, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri, menemukan iman sejati,
dan membiarkan cahaya itu menyinari hati semua orang di sekitarnya. Dukun yang dulu menakutkan kini menghadapi dunia dengan mata yang berbeda. Tubuhnya mungkin masih terbatas, tetapi jiwanya mulai merasakan kekuatan yang tak terlihat, sebuah energi yang menenangkan dan menguatkan hati. Setiap langkahnya, meski terbatas, kini dipenuhi kesadaran bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan menaklukkan. Orang-orang mulai berdatangan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk belajar dari transformasi luar biasa yang terjadi. Mereka terpana melihat sosok yang dulu menebar ketakutan kini menjadi lambang penebusan dan kasih. Aura yang dulu gelap dan menekan kini memancarkan ketenangan yang membuat semua orang merasa aman di dekatnya. Setiap hari menjadi pelajaran baru bagi sang dukun. Ia mulai memahami bahwa kesombongan yang dulu ia bangun hanyalah ilusi sementara. Tubuh yang lumpuh menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu hitam atau ritual mistis, tetapi dari hati yang tulus dan iman yang murni. Doa-doa yang ia panjatkan kini terasa berbeda. Mereka bukan lagi mantra untuk menaklukkan atau memaksa, tetapi ucapan yang menenangkan jiwa orang-orang di sekitarnya. Suara dukun, walau lemah secara fisik, kini memiliki daya yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia lakukan dengan ilmu hitamnya. Pengikutnya mulai menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih tinggi yang bekerja, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kekuatan duniawi. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana kesombongan dihancurkan dan digantikan oleh ketulusan, iman, dan kasih yang nyata. Dukun itu pun mulai membantu mereka yang tersesat, bukan dengan intimidasi atau kekuatan gelap, tetapi dengan kata-kata dan doa yang menyentuh hati. Ia menjadi penuntun bagi banyak orang yang dulunya takut kepadanya, menunjukkan bahwa pertobatan dan perubahan sejati selalu mungkin, tak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang. Malam-malamnya kini diisi dengan refleksi, doa, dan kontemplasi. Ia merenungkan semua kesalahan yang pernah ia buat dan mencoba menebusnya dengan kesabaran dan ketulusan. Setiap detik menjadi pelajaran hidup, mengajarkan bahwa kekuasaan fisik dan mistik hanyalah sementara iman dan kasih adalah abadi. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan spiritualnya dengan rasa kagum dan hormat. Dukun yang lumpuh secara fisik ini menjadi sosok yang hidup dalam hati mereka, menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapapun yang merasa kehilangan arah. Aura damai yang terpancar dari dirinya menenangkan ketakutan, menghapus bayangan gelap yang pernah menutupi kota itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini terasa seperti doa yang menyentuh inti jiwa. Bahkan mereka yang skeptis pun mulai percaya bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada ilmu hitam, sebuah kuasa yang lahir dari iman dan ketulusan hati. Transformasi ini menjadi cerita yang menggetarkan, sebuah pelajaran bagi semua yang menyaksikannya. Di tengah malam yang hening, dukun menatap langit, merasakan kehadiran sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tubuhnya mungkin terbatas, tetapi jiwanya kini bebas dan dipenuhi cahaya. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang paling menakjubkan bukan tentang kekuatan yang dulu ia kuasai, tetapi tentang penebusan, kasih, dan iman yang kini mengalir di setiap nafasku dan setiap detik kehidupannya. Dukun yang dulu dianggap tak terkalahkan kini berdiri di tengah kehidupan yang hening, tubuhnya masih terbatas, tetapi jiwanya mulai menyala dengan cahaya yang tak terlihat. Setiap napasnya dipenuhi rasa syukur dan kesadaran akan kekuatan sejati yang selama ini ia abaikan. Aura yang dulu menakutkan kini berubah menjadi ketenangan yang menyelimuti siapapun yang berada di dekatnya. Orang-orang datang dari berbagai tempat, bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyaksikan transformasi yang menakjubkan itu. Mereka terpukau melihat sosok yang pernah menebar ketakutan kini menjadi simbol penebusan dan harapan. Setiap gerakan, setiap kata, dan setiap doa yang ia panjatkan terasa penuh makna dan mampu menembus hati siapapun. Dukun mulai merenungkan malam-malam kehancurannya. Rasa takut, kesedihan, dan penyesalan yang dulu menghancurkannya kini berubah menjadi pelajaran hidup yang paling berharga. Ia menyadari bahwa kesombongan adalah musuh terbesar manusia, dan iman yang tulus adalah senjata yang paling kuat. Doa-doanya kini memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tidak lagi mencari pengaruh atau mengintimidasi orang lain, tetapi menyalurkan ketenangan dan penghiburan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kasih dan iman mampu mengalahkan segala kegelapan. Para pengikut yang dulu takut kini merasa aman dan terinspirasi. Mereka menyaksikan bagaimana dukun itu menaklukkan dirinya sendiri sebelum menaklukkan dunia.
Transformasi spiritualnya menjadi bukti nyata bahwa perubahan selalu mungkin bagi siapapun yang mau membuka hati dan menerima cahaya yang lebih tinggi. Malam demi malam, dukun menatap langit dan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Cahaya bintang seakan menuntunnya, memberi ketenangan dan harapan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menenangkan jiwa dan mengubah hati yang keras. Ia mulai membimbing orang-orang tersesat, bukan dengan kekuatan fisik atau mantra, tetapi dengan kasih dan doa. Setiap langkahnya menjadi teladan bagi mereka yang mencari cahaya di tengah kegelapan. Tubuhnya yang lumpuh tidak menghalangi pengaruhnya. Justru ketulusan dan iman yang terpancar dari dirinya menjadi senjata yang tak tergoyahkan. Orang-orang yang dulu skeptis kini terpikat oleh aura kedamaian yang memancar darinya. Mereka melihat bahwa meskipun tubuhnya terbatas, jiwanya merdeka dan kuat. Transformasi itu bukan sekadar pertobatan, tetapi metamorfosis spiritual yang meninggalkan jejak mendalam bagi semua yang menyaksikan. Dukun itu menyadari bahwa malam kehancurannya adalah awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Ia belajar menerima batasan, menebus kesalahan, dan menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh kekuatan duniawi. Setiap detik kehidupan menjadi pengingat bahwa iman, kasih, dan kerendahan hati lebih kuat daripada kesombongan dan ilmu hitam. Di tengah keheningan malam, dukun tersenyum, merasakan kebebasan yang sejati. Tubuhnya mungkin tetap lumpuh, tetapi jiwanya kini bebas dan penuh cahaya. Ia memahami bahwa perjalanan hidup yang paling menakjubkan bukan tentang menguasai dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri dan membiarkan cahaya iman menyinari hati setiap orang yang pernah ia sentuh. Dukun itu kini berdiri di tengah kesunyian malam. Tubuhnya masih terbatas, tetapi jiwanya bersinar dengan cahaya yang tak tergoyahkan. Setiap napasnya dipenuhi rasa syukur, dan setiap detik hidupnya menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menaklukkan, tetapi untuk menebarkan kasih dan kedamaian. Orang-orang berdatangan, bukan untuk menantang, tetapi untuk menyaksikan keajaiban transformasinya. Mereka terpana melihat sosok yang dulu menebar ketakutan kini menjadi simbol harapan dan penebusan. Aura yang dulu gelap kini memancarkan ketenangan, menyelimuti setiap hati yang hadir dengan rasa aman dan kagum. Dukun merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh gelap dan cahaya. Semua kesombongan, ketakutan, dan kehancuran yang dulu menghantuinya kini menjadi pelajaran yang menuntunnya ke kedalaman iman dan kerendahan hati. Ia memahami bahwa kekuatan duniawi hanyalah bayangan sementara dari kuasa yang sejati. Doa-doanya kini terdengar lebih kuat daripada mantra-mantra gelap yang pernah ia gunakan. Setiap kata membawa ketenangan dan harapan, menembus hati siapapun yang mendengarnya. Orang-orang yang dulu takut kini menangis, terharu oleh kekuatan iman yang mengubah jiwa seorang dukun yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Malam demi malam, ia menyaksikan perubahan bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada mereka yang mengelilinginya. Pengikut yang dulu setia pada ilmu hitam kini belajar bahwa kasih dan iman lebih kuat daripada intimidasi dan kekuatan supranatural. Dukun itu menjadi guru hidup yang tak terduga, simbol bahwa pertobatan sejati bisa mengubah siapapun. Setiap langkahnya, meski terbatas secara fisik, kini dipenuhi tujuan dan makna. Ia membimbing mereka yang tersesat, menuntun mereka ke jalan yang lebih terang, dengan kata-kata dan doa yang menembus hati. Tubuhnya mungkin tak bebas bergerak, tetapi jiwanya merdeka, dan pengaruhnya jauh melampaui apapun yang pernah ia kuasai sebelumnya. Orang-orang yang dulu skeptis mulai percaya pada keajaiban yang lahir dari iman dan kerendahan hati. Mereka melihat bahwa kesombongan dan ilmu hitam tak akan pernah menang atas kasih dan keyakinan yang tulus. Transformasi dukun itu menjadi legenda hidup, inspirasi yang akan diceritakan sepanjang generasi, membekas di hati siapapun yang mendengar kisahnya. Dukun itu menyadari bahwa malam kehancurannya adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Ia belajar menerima batasan, menghadapi kesalahan masa lalu, dan menemukan kedamaian yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan atau ilmu hitam. Setiap detik menjadi momen berharga yang mengajarkan tentang iman, kasih, dan pengampunan. Dalam heningnya malam, ia menatap langit yang luas, merasakan kehadiran kuasa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Cahaya bintang seolah menuntunnya, mengingatkan bahwa hidup bukan tentang menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri dan membiarkan cahaya iman menerangi setiap hati yang pernah ia sentuh. Dengan senyum di wajahnya, dukun menutup mata dan merasakan kebebasan sejati. Tubuhnya mungkin tetap lumpuh, tetapi jiwanya penuh cahaya dan damai.
Ia menyadari bahwa perjalanan hidup yang paling menakjubkan adalah perjalanan menuju penebusan, pertobatan, dan kemampuan untuk menebarkan cahaya iman yang mampu mengubah dunia di sekitarnya. Dukun yang dulu dikdaya kini merasakan getaran kehidupan yang berbeda. Setiap napasnya dipenuhi rasa takut yang telah berganti dengan ketenangan yang aneh dan menenangkan. Tubuhnya yang lumpuh menjadi simbol dari perjalanan panjang yang penuh kesalahan, namun jiwanya mulai menyala dengan kesadaran baru. Malam yang sunyi kini terasa penuh arti. Setiap detik menjadi pengingat tentang kekuatan sejati yang tidak bisa diukur dengan ilmu hitam. Orang-orang datang dari jauh, bukan untuk menantang atau menakut-nakuti, tetapi untuk melihat perubahan yang luar biasa. Mereka terpana menyaksikan dukun yang dulu menebar kengerian kini berdiri sebagai lambang pertobatan dan harapan. Aura yang dulu gelap kini memancarkan kehangatan, menenangkan hati yang gelisah dan membuat semua orang merasa aman di sekitarnya. Dukun merenungkan malam-malam gelapnya yang dulu penuh dengan kesombongan dan amarah. Semua yang ia banggakan kini runtuh, meninggalkan kesadaran yang dalam bahwa kuasa sejati bukan untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri. Ia menyadari bahwa kesalahan dan kehancuran adalah guru yang paling keras namun paling bijak. Doa-doanya kini bukan lagi mantra untuk memaksa atau menakut-nakuti, tetapi kata-kata yang menenangkan jiwa dan menyentuh hati. Suara yang dulunya menakutkan kini berubah menjadi pengingat bagi semua yang mendengar bahwa iman dan kasih mampu mengalahkan kegelapan yang paling pekat. Kerumunan yang hadir merasakan getaran kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pengikut yang dulu setia pada ilmu hitam mulai memperhatikan perubahan itu dengan rasa hormat dan kagum. Mereka melihat bahwa dukun itu, meski tubuhnya terbatas, kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia miliki sebelumnya. Kekuatan untuk menebarkan kasih, ketulusan, dan inspirasi. Transformasi ini menjadi teladan hidup bagi banyak orang yang ingin menebus kesalahan mereka sendiri. Setiap malam, dukun menatap langit dan merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Cahaya bintang seakan menuntunnya dan menenangkan hatinya yang dulu gelap. Ia merasakan kedamaian yang tidak bisa diukur dengan kekuasaan duniawi. Sebuah ketenangan yang mampu menembus kegelapan dan memberi makna baru bagi hidupnya. Dukun mulai membimbing mereka yang tersesat dengan kasih dan doa. Ia menuntun orang-orang yang kebingungan dan putus asa, mengajarkan bahwa pertobatan sejati dan iman dapat mengubah hidup siapapun. Tubuhnya yang lumpuh tidak lagi menjadi hambatan. Sebaliknya, ketulusan hatinya membuat pengaruhnya meluas jauh melampaui kemampuan fisik apapun. Orang-orang yang dulu skeptis kini percaya pada kekuatan transformasi yang lahir dari iman dan penyesalan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan dan ilmu hitam tidak akan pernah menang atas hati yang tulus dan iman yang murni. Kisah dukun ini menjadi legenda hidup, inspirasi yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Malam demi malam, dukun merasakan perubahan dalam dirinya yang lebih dalam. Rasa marah, dendam, dan ego yang dulu menguasai kini memudar, digantikan oleh ketenangan, pengertian, dan kasih. Ia memahami bahwa pertobatan bukan hanya tentang menyesal, tetapi juga tentang mengubah hati dan membiarkan cahaya iman menembus kegelapan yang pernah menguasainya. Dalam keheningan malam, dukun tersenyum, merasakan kebebasan yang sejati. Tubuhnya mungkin tetap terbatas, tetapi jiwanya penuh cahaya dan damai. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup yang paling menakjubkan bukanlah tentang menguasai dunia, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri, menerima kuasa yang lebih tinggi, dan membiarkan cahaya iman menyinari hati setiap orang yang pernah disentuhnya.